Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari pagi hari ini kita masuk dalam hadirat Tuhan. Bahwa di dalam hadirat Tuhan kita ada kekuatan yang baru. Bapak Ibu Saudara, seperti Sadrak, Mesak dan Abednego ketika dia ingin dibuang dalam dapur api, namun dia mengatakan bahwa sekalipun Tuhan tidak menolong, namun dia tetap akan menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita membawa hati kita pagi hari ini untuk menyembah Tuhan Yesus. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Sama-sama katakan, berkali-kali Kau menolong setiap kami Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Oh,
menyadari Tuhan bahwa setiap hidup kami, perjalanan hidup kami, bahwa Engkaulah Allah yang setia. Kau tak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan Yesus. Berkali-kali Tuhan menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah kami memiliki telinga seorang murid dan kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ini. Hai di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya hari ini adalah hari yang benar-benar diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, kita akan bersama-sama terlebih dahulu untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan, di mana bulan ini kita berada di dalam pembelajaran yang namanya kesetiaan. Tetapi kali ini saya akan berikan sebuah judul bahwa kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah Bapak Ibu pernah mengalami sebuah situasi yang terjepit atau situasi yang benar-benar tidak tahu arah? Saya pernah mengalami ketika masih saatnya belajar, mencari jejak. Pada saat itu berada di sebuah perbukitan mencari jejak, karena dulu belum ada yang namanya Google Map dan lain sebagainya. Mencari jejak, ketika tengah-tengah mencari jejak itu hujan turun lebat. Apa yang terjadi? Kita tidak menemukan jejak itu dan akhirnya kita tersesat sampai di sebuah perkampungan. Nah, di situ kami berteduh, diterima oleh masyarakat, dan akhirnya setelah kita dijamu, justru kita diberi makan, diterima dengan baik, dan sambil menunggu hujan reda, kita bisa merasakan di situ kasih dari mereka di dalam kehidupan kita. Setelah reda, kemudian kita kembali menuju ke perkemahan kembali. Nah, pada situasi-situasi yang sulit yang kita alami, kita buntu tidak menemukan jalan keluar. Tetapi ketika kita merasakan keluar dari situasi yang bahaya, keluar dari situasi yang tidak mengenakan, itu kita membuat hati kita lega dan akhirnya bersyukur. Disitulah kita merasakan bahwa ada sebuah penyertaan, dan di situ namanya adalah kesetiaan Tuhan. Bagaimana Tuhan itu membawa di dalam hidup kita, memagari, membentengi hidup kita di dalam kehidupan kita supaya kita ini berjalan tetap dalam keadaan baik. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Mazmur 91 ayat 4 bagian yang berikut yang belakang, yang B, di situ dikatakan kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Bapak Ibu, kalau kita merasakan yang namanya kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita, itu tentu kita bisa merasa yang namanya hidup bersyukur di hadapannya. Yang namanya perisai. Perisai itu adalah sebuah alat yang digunakan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Dan perisai juga diartikan sebagai lambang sebuah perjuangan atau sebuah perlindungan. Dan kata pagar, pagar itu adalah sebuah struktur pembatas, juga artinya juga pelindung. Kalau dikatakan kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok, artinya kesetiaan Tuhan itu memagari di dalam sebuah kehidupan kita, melindungi kehidupan kita dari serangan-serangan musuh. Tentu itu adalah hal-hal yang tidak baik di dalam kehidupan kita, sehingga pagar itu pun juga berfungsi sebagai
pelindung untuk mencegah, membatasi gerakan-gerakan yang tidak baik di dalam kehidupan kita, supaya dari proses itu adalah perisai dan pagar itu melindungi kehidupan kita menjadi kehidupan yang baik. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok. Ada hal-hal yang bisa kita pelajari, bahwa kesetiaan Tuhan itu melindungi kita dari rencana atau perbuatan jahat. Kalau kita membaca di dalam Mazmur 91 ayat 3 sampai dengan 5, sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepak sayapnya ia melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Nah, dari ayat ini, bahwa Dialah Tuhan dengan kesetiaannya akan melepaskan. Artinya, kalau posisi kita itu dalam posisi tidak baik, posisi yang tidak mengenakan, kita akan dilepaskan. Ada situasi yang tadinya tidak nyaman, membuat situasi yang nyaman, situasi yang tidak benar akhirnya menjadi kita hidup dalam kebenaran. Dan di situ dikatakan juga bebas dari penyakit sampar yang busuk. Artinya segala sesuatu yang tidak baik itu akan dilepaskan. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa untuk menyenangkan kepada semua orang. Dan tentu di dalam hidup ini ada dua sisi, baik dan tidak baik. Tetapi ketika kita ini ada di dalam kesetiaan Tuhan, kita akan dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang jahat. Apakah kita bisa melihat orang lain punya niat seperti apa terhadap kita? Tetapi kalau kita ini hidup di dalam kesetiaan kepada Tuhan, kita akan dimampukan. Maksud orang itu terhadap kita seperti apa, dan kita akan diberi hikmat. Akhirnya kita bisa terluputkan dari segala sesuatu yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Tuhan melepaskan kita dari jerat dan setia menaungi kita di bawah kepak sayap Tuhan yang perkasa. Jadi pembelajaran yang pertama hari ini yaitu kesetiaan Tuhan itu melindungi kita dari rencana dan perbuatan jahat. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari dari ayat yang kita baca di atas adalah Tuhan melindungi kita dari penyakit. Memang hari ini kita belajar dari Mazmur 91 ayat 1 sampai 11. Kalau Bapak Ibu membaca perikop secara lengkap, nanti bisa dipahami lebih banyak lagi. Di dalam Mazmur 1 ayat 6 yang ke-7, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua adalah dengan kesetiaannya. Kita belajar dari kesetiaan Tuhan. Tuhan itu melindungi kita dari penyakit. Kalau yang namanya kesehatan itu merupakan suatu anugerah Tuhan. Tuhan menjaga supaya kita tetap berada di dalam keadaan sehat, dan itu adalah hal yang tidak benar jika kita mengalami sebuah penyakit kemudian kita menyalahkan Tuhan. Kita harus merefleksi apakah hidup kita sudah baik di hadapan Tuhan, karena Tuhan tidak menghendaki hidup kita itu tidak sehat.
Nah, kita harus belajar bagaimana kita ini tetap berada di dalam kehidupan yang baik, sehingga Tuhan tetap membebaskan kita dari penyakit. Tentu semua orang sudah pernah yang namanya sakit. Sakit itu tidak enak. Tetapi ketika kita mau belajar dengan hikmat yang diberikan dari Tuhan, bagaimana menjaga hidup kita untuk tetap sehat. Kalau kita tahu diri kita itu lemah di dalam, mungkin ada hal-hal yang tidak kita sadari, kita mengidap sebuah penyakit yang harus kita hati-hati. Kalau itu hidup kita tetap hati-hati, Tuhan akan tetap pelihara. Tetapi kalau kita menyalahi dari aturan itu, menerjang apa yang tidak diperbolehkan makan, tentu hal itu akan membuat tidak baik. Itulah yang harus kita hindari. Tuhan tetap memelihara supaya hidup kita itu di dalam sebuah kesehatan. Karena Tuhan memagari dengan membentengi hidup kita supaya hidup yang sehat. Demikian pula hidup iman kita. Bagaimana Tuhan menjaga supaya iman kita tetap sehat, kepercayaan kita itu tetap sehat, sehingga kita ada di dalam penyertaan Tuhan, berjalan di dalam relnya Tuhan. Kita harus menjaga bagaimana menjalin hubungan kita supaya iman kita tetap sehat. Hal yang berikutnya adalah Tuhan juga meluputkan hidup kita dari malapetaka. Di dalam Mazmur 91 ayat 9 sampai 11, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepadamu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah Bapak Ibu merasakan luput dari sebuah bahaya, luput dari sebuah bencana? Mungkin bencana itu ketika berada di jalan ataupun bencana-bencana yang lain. Ketika luput dari bencana itu, barulah kita menyadari bahwa di situ ada penyertaan Tuhan. Dan Tuhan itu memakai banyak cara untuk meluputkan dari mara bahaya yang akan menimpa kita. Kalau kita melihat bahwa kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita sudah membentengi, memagari hidup kita seperti itu, lalu apakah tindakan kita ketika kita melihat betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita? Kesetiaan Tuhan itu sangat luar biasa. Bapak Ibu, marilah kita untuk juga membawa hidup kita untuk setia. Bagaimana setia? Setia itu punya yang namanya sikap teguh hati, sikap yang berpegang pada sebuah pendirian, sebuah prinsip hidup, dan di situ yang namanya kesetiaan itu tidak ada yang namanya sebuah pengkhianatan. Jadi kesetiaan di sini adalah bisa diartikan yang namanya kepatuhan, ketaatan, dan keteguhan hati. Dan kesetiaan itu adalah merupakan sikap yang mulia yang dapat dipercaya. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lekatkan hati kita kepada Tuhan, karena kesetiaan Tuhan di dalam hidup kita sudah dinyatakan dan sudah kita terima. Maka kita harus hidup setia. Di dalam Mazmur 91 ayat yang ke-14 sampai 16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan sepanjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman ini sungguh indah dan ini sungguh luar biasa yang harus kita yakini, kita pahami dengan benar, bahwa ketika hati kita itu melekat kepada Tuhan, Tuhan akan meluputkan, Tuhan akan membentengi hidup kita, dan Tuhan akan menyertai. Bahkan di dalam kesesakan sekalipun kita akan dilepaskan. Bahkan di situ dikatakan akan meluputkannya dan memuliakannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita hidup untuk setia. Di dalam kesetiaan itu kita harus yang namanya meletakkan, yang namanya penundukan diri. Ketika kita berbicara kesetiaan, terlebih kesetiaan kepada Tuhan, mari kita mau tunduk dan melakukan di dalam setiap perintah Tuhan, supaya hidup kita tetap ada di dalam benteng, tetap ada di dalam pagar hidup yang sudah dijanjikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita merasakan bahwa kita ini tidak bisa berbuat apa-apa ketika kita itu di luar dari kesetiaan daripada Tuhan. Penyertaan Tuhan itu sangat kita butuhkan. Maka kita harus membawa hidup kita untuk pada tingkat kesetiaan. Karena kesetiaan di sini memang mudah untuk diucapkan. Artinya untuk kita dituntut bagaimana sebuah komitmen, sebuah rasa yang harus kita miliki, bahwa kesetiaan itu kita harus terapkan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau selama kita ini mengandalkan hidup kita di dalam pagar temboknya Tuhan, kita akan aman. Maka dari itu, marilah kita bawa hidup kita di dalam sebuah kesetiaan. Kesetiaan itu ada di dalam kehidupan kita, di dalam semua aspek. Tidak hanya di dalam pelayanan di gereja, tetapi bagaimana kita hidup di dalam keluarga, bagaimana kita hidup di dalam masyarakat, bagaimana kita hidup di dalam sebuah komunitas atau di dalam sebuah pekerjaan, bahkan di dalam sebuah studi sekalipun, kita harus membawa yang namanya kesetiaan. Kesetiaan itu akan menentukan bagaimana sikap hidup kita, lalu kita merasakan bahwa kita ini adalah tidak ada apa-apanya, tidak ada artinya tanpa penyertaan Tuhan. Di dalam Ulangan 7 ayat 9, Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya. Bapak, Ibu, inilah janji Tuhan, bagaimana Tuhan itu adalah setia dan Tuhan selalu memegang janjinya juga dengan setia. Maka kita belajar untuk meyakini, untuk melakukan sebuah kehidupan kita, supaya kita ini bisa membalas kesetiaan Tuhan di dalam hidup kita. Bagaimana kita membalas kesetiaan kita kepada Tuhan? Tentu kita harus menjalin yang namanya hubungan dengan Tuhan. Doa merupakan cara bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita ini harus membangun sebuah komunikasi kepada Tuhan. Tentu dengan doa inilah kita akan tahu apa yang dimaui Tuhan atas hidup kita. Dengan doa inilah apa yang dikehendaki Tuhan di dalam hidup kita. Jadi kita ini akan lebih tahu. Hal yang harus dilakukan adalah supaya kita tetap bisa membangun kehidupan kita dengan berdoa kepada Tuhan. Lalu apa yang berikutnya yang harus kita lakukan di dalam kita membalas kesetiaan Tuhan di dalam hidup kita? Tentu kita harus mau belajar dengan membaca Alkitab. Karena di dalam Alkitab itulah kebenaran sejati. Kebenaran sejati yang akan membawa hidup kita di dalam perjalanan sesuai relnya Tuhan. Dan di situ kita juga akan belajar yang namanya kesetiaan Tuhan. Kemudian
Kecuali itu kita harus tidak hanya berdoa dan mau belajar firman Tuhan, tetapi kita juga harus bisa merefleksikan apa yang sudah kita dapatkan, kita lakukan di dalam kehidupan kita untuk kita nyatakan bahwa kita mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan di sini adalah karena kita sudah menerima kesetiaannya di dalam hidup kita. Kemudian yang berikutnya, dengan itu semua kita ini diberi kekuatan, yaitu melalui Roh Kudus. Kita diberikan hikmat. Bagi hikmat itu menjaga pikiran, menjaga hati kita, menjaga perbuatan kita, supaya kita ini bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau sudah demikian, barulah kita bisa mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan talenta kita untuk kemuliaan Tuhan melalui hidup kita sehari-hari. Dan tentu setelah kita lakukan semuanya ini, kita harus merasa bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Kita serahkan kepada Roh Kudus yang siap untuk memimpin hidup kita di dalam kehidupan yang lebih baik dari hari-hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup di dalam kesetiaan. Karena kesetiaan itu sangat-sangat kita perlukan di dalam membangun sebuah hubungan dimanapun kita ditempatkan di dalam kehidupan ini. Terlebih kita membangun yang namanya hidup dengan perkenanan Tuhan, supaya hidup kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus, dan kita ini akan diangkat. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat membutuhkan sebuah perjuangan yang namanya kesetiaan. Mari dengan kekuatan yang datang dari Tuhan melalui Roh Kudus, kita akan dipimpin sepenuhnya memasuki hari demi hari dengan sebuah kesetiaan dari Tuhan. Selamat memasuki hari ini dengan berkat Tuhan. Mari kita bawa hidup kita untuk setia. Tuhan Yesus memberkati. Amin.